Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, misalkan kalian pasti bertanya-tanya nih, apa itu sifat koligatif larutan, ya kan? Kalian pasti sudah pernah dengar sifat kimia dan sifat fisika, ya kan? Sifat fisika. Nah, di sini kita akan belajar sifat lainnya, yaitu sifat koligatif. Nah, yang mana sifat koligatif itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah partikel terlarut. Nah, oleh jumlah partikel, ingat ya. Jadi, koligatif itu asal katanya dari kolega. Kolega itu kan kumpulan atau pertemanan, ya, kolega kan. Nah, ini juga sama nih. Jadi larutan itu punya yang namanya sifat koligatif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi bukan dari sifat kimianya, bukan dari sifat fisikanya. Dari dilihat dari berapa jumlah zat terlarut yang masuk ke dalam larutan. Itu sifat koligatif. Misalkan kayak gini. Di sini ada sebuah larutan garam atau NaCl, kan larutan garam itu. Nah, larutan garam itu kan sifatnya itu udah pasti sifat kimianya gimana? Dia bersifat ionik, ya kan? Kemudian sifat fisikanya mudah menguap atau tidak mudah menguap, gitu kan? Nah, sekarang sifat koligatifnya kayak gimana itu? Jadi makin banyak kita nambahin garam ke sini, itu akan terjadi perubahan sifat koligatif larutan. Ya kan? Jadi kalau sifat kimianya ya tetap ionik. Meskipun kalian banyak masukin garam ke sini, tetap dia sifatnya ionik. Tapi yang berubah nanti sifat koligatifnya. Nah, sifat koligatif itu ada apa aja? Nah, sebelum kita mengenal sifat koligatif itu ada apa aja, yang pertama harus kalian ketahui itu adalah konsentrasi dulu. Konsentrasi larutan yang ini kita akan belajar tentang konsentrasi larutan. Di kelas 10 kita kan sudah belajar beberapa macam konsentrasi larutan. Yang pertama ada molaritas. Ingat, molaritas itu jumlah mol dibagi volume larutan. Ingat, ini volume larutan ya. Ini volume larutan. Nah, atau N itu kan mol ya. Mol itu sama dengan massa per mR. Nah, berarti bisa dijabarkan lagi nih. Mol massa per mR dikali 1000 per volume. Ini molaritas. Nah, atau M itu molar sama dengan persen dikali 10 kali ini rho ya. Rho massa jenis. Ada di sini nih, massa jenis. Dibagi mR. mR itu molekul relatif suatu zat terlarutnya. Ini untuk molaritas. Ingat nih, molaritas. Sedangkan yang kedua ada satuan molalitas. Ini hanya beda R sama L. Molalitas, ingat. Nah, tadi kan kalau molaritas rumusnya itu kan massa dibagi mR dikali 1000 per volume larutan. Nah, sedangkan kalau di sini molalitas itu bedanya hanya ini, P. P itu massa pelarutnya. Nah, beda kan? Jadi kalau misalkan dalam suatu larutan, ini misalkan ada 1 liter NaCl, garam dapur. Nah, 1 liter NaCl itu kan volume larutan, meskipun di sini ada sebanyak 40 gram NaCl. Berarti kan sisanya kalau mau kita cari massa pelarutnya, itu kan 1 liter aja dikurang 40 gram.
Kalau misalkan raw air itu 1 gram per liter, berarti kan 1 liter itu sama dengan 1000 gram kan. Nah, kalau 1 liter itu sama dengan 1000 gram, berarti kita bisa nyari massa airnya 60 gram H2O. Nah, berarti ini beda ya sama molaritas. Jadi kalau molaritas itu nanti dibagi sama massa pelarutnya. Jadi pelarutnya 60 gram. Itu beda. Sedangkan kalau yang molaritas itu dibagi sama massa volume larutan. Jadi volume totalnya berapa? Sedangkan kalau molaritas oleh massa pelarutnya saja, itu molaritas. Nah, kemudian ada fraksi mol. Nah, fraksi mol itu menyatakan perbandingan mol zat dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi kayak gini, di sini kan ada NT sama NP. NT itu mol terlarut, NP itu mol pelarut. Jadi kalau misalkan ada dalam sebuah larutan, ini yang segitiga itu pelarut, yang kotak, nah yang kotak ini terlarut, NT lah, NT, yang segitiga itu NP. Jadi kalau mau ngitung fraksi mol itu dari keseluruhannya, berapakah fraksi mol NT di sini atau XT, ya dihitung saja. NT itu kan cuman ada 3 dari totalnya itu berapa? 3 dari 7 kan, 3 dari 7. Kalau XP ini kan ada berapa nih? Ada 4 dari 7, 4 dari 7. Berarti fraksi mol si NT, atau kalian bisa nulisnya pakai N juga boleh, karena ini kan sama N nya, jadi nggak usah ditulis gitu, jadi XT aja. Nah, jadi kan ini kelihatan nih, fraksi itu perbandingan satu zat terlarut terhadap total keseluruhan mol larutan gitu. Dan XT sama XP itu kalau dijumlah hasilnya harus 1. Jadi kalau 3/7 ditambah 4/7 itu hasilnya harus 7/7 atau sama dengan 1. Kalau misalkan kalian nanti mencari terus hasilnya nggak sama dengan 1, berarti ada kesalahan dalam perhitungan ini ya. Tuh. Oke, kita lanjut contoh soal. Jadi udah paham lah ya, ada molaritas sama fraksi mol. Jadi ini kenapa kita harus belajar fraksi mol sama molaritas, karena lihat lagi definisi sifat koligatif. Jadi kan sifat koligatif itu kan tergantung dengan jumlah partikel zat terlarutnya, kan? Tergantung jumlah partikel zat terlarut. Berarti kan di sini ada perbandingan mol terlarut. Jadi kita perlu mengetahui perbandingan zat terlarutnya, dan di molaritas juga kita ada perbandingan. Ini kan gram terlarut kan, zat terlarut, ini pelarut. Jadi kita harus tahu perbandingannya dulu seperti apa. Makanya kita membutuhkan satuan konsentrasi fraksi mol dan molaritas. Kemudian ini ada contoh soalnya, sebanyak 1,8 gram glukosa dilarutkan ke dalam 100 gram air. Tentukan molaritas larutan glukosa tersebut. Oke, ini tinggal dimasukin aja ya. Ini 180 dari mana? Itu massa molekul relatif si glukosanya, C6H12O6. Itu kan udah ada nih, ARC-nya 12, H1O16. Kalau dijumlahkan itu kan 6 kali 12. Jadi kan C-nya ada 6. Berarti 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah ini ada 6
kali airnya berapa? 16. Ini kalau ditotalkan nanti hitungnya sendiri ya, jadi 180. Nah ini kan massa zat terlarutnya, si glukosa itu zat terlarut, kemudian P itu massa si air, jadi air itu sebagai pelarut. Oke, biasanya pelarut itu lebih banyak daripada zat terlarut, benar kan? Kalian kalau mau bikin gula teh manis gitu kan, yang lebih banyak pasti massa airnya kan dibanding massa gulanya. Jadi perbandingan pelarut sama zat terlarut itu selalu lebih besar pelarutnya. Oke, ini tinggal dihitung aja, dimasukin. Oke, kemudian yang kedua, nah, sebanyak 90 gram glukosa C6H12 O6 dilarutkan dalam 360 ml air. Nah, di sini kan masih dalam satuan 360 ml ya. Kalau kita hitung raw air itu kan 1 gram per mili, berarti ini sama aja massa airnya raw air dikali volume, 360 mili dikali 1 gram per mililiter. Milinya coret karena ini kan dikali ya, berarti ini 360 gram. Oke. Nah, langkah pertama kita cari dulu mol si gula, massa dibagi mr. Massa gula itu kan 90 dibagi mr nya tadi kan udah nih, ini mr nya 180, berarti 90 dibagi 180 itu 0,5 setengah. Kemudian mol H2, ini air ya, mol air kan massanya 360 gram, yang ini dibagi mr air, mr H2O itu berapa? 16. O itu kan 16, ada H nya 2, berarti tambah 2, 16 tambah 2 18 gram per mol. Nah 18 kan, berarti 360 dibagi 18 dapat 20 mol. Nah sekarang cari perbandingannya. Nah kalau kita mau menghitung fraksi pelarut, fraksi airnya, pelarut kan air ya, berarti jumlah mol pelarut dibagi total molnya. Ini kan 20 mol air dibagi totalnya 20,5 kan totalnya 20,5 mol. Nah kalau untuk menghitung XT zat larut ini glukosa, berarti ya mol glukosa dibagi total, berarti 0,5 dibagi 20,5. Nah, dapat kan? Oke, sekarang latihan soalnya nih, langsung aja ya. Ini nomor 1 ya. Nomor 1, volume air yang diperlukan untuk melarutkan 4,9 gram H2SO4. Jadi yang ditanyakan itu volume airnya. Jadi V air itu berapa mili, kemudian untuk melarutkan 4,9 gram H2SO4, berarti itu massa zat larutnya. Massa H2SO4 nya 4,9 gram. Kemudian kita cari dulu mr nya, mr H2SO4. O itu kan 16, berarti 16 kali 4 ditambah S itu 32, coret-coret ini ya. Kemudian H itu 2. Nah, berarti berapa nih? 16 kali 4 berapa? 6 kali 4 24. 64 tambah 32 98 ya. 98 gram per mol. Oke, berarti
konsentrasinya 0,25 molal. Ini M kecil itu molalitas. Oke, berarti tinggal dicari aja M sama dengan massa H2SO4 dibagi MrH2SO4 dikali 1000 per P, karena ini molalitas M kecil. P itu massa pelarut yang dicari kan ya. Oke, berarti P nya berapa nih? Ini kan M nya 0,2, kemudian massa H2SO4 nya 4,9 dibagi 98 dikali 1000 per P. Berarti untuk mencari P ya tinggal kali silang saja. Berarti P sama dengan 4,9 dibagi 98 dikali 1000 dibagi 0,25. Berarti P nya itu nanti dapat 20 gram. Nah, oleh karena rho air itu kan 1 gram per mili, berarti volumenya sama aja kayak 20 mililiter. Nih, kemudian nomor 2, sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air. Fraksi mol ureanya berapa? Oke, di sini pasti kalian nggak tahu urea itu MR-nya berapa kan? Urea itu CONH2 2 kali. MR-nya 60 gram per mol. Kemudian massa ureanya 6 gram. Kemudian MR air itu 18 gram per mol. Kemudian massa airnya, massa air itu 90 gram. Kayak fraksi mol urea, berarti kita mau mencari XT, fraksi mol urea. Atau kita satu-satu saja. Kita cari dulu mol ureanya berapa. Ya, N si ureanya berarti kan 6 gram dibagi 60, 0,1 mol. Kemudian M si airnya atau mol airnya 90 dibagi 18, 5 kan, 5 mol. Berarti untuk mencari fraksi mol larutan, fraksi mol urea, berarti kan yang ini N urea. Berarti X urea itu sama dengan mol urea 0,1 mol dibagi mol total 0,1 ditambah 5 mol, berarti 0,1 dibagi 5,1. Itu nanti akan didapatkan hasil 0,02. Ini gak ada satuannya ya, karena kan molnya habis dicoret. 0,02 B. Oke, ini udah pemilihan diri. Oke, jadi itu ya satuan konsentrasi yang harus kita pelajari itu dua ini aja nih yang baru. Ada molalitas, ada fraksi mol. Ingat, fraksi mol itu rumusnya mol yang ingin kita ketahui per mol total. Kalau misalkan molalitas itu dibagi massa pelarut, bukan volume larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab sifat koligatif larutan. Sekarang kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4 ya. Yang pertama ada penurunan tekanan uap atau nanti lambangnya delta P. P itu pressure uap, tekanan uap. Kemudian yang kedua ada kenaikan titik didih, lambangnya delta TB. B itu boiling.
Kemudian yang ketiga ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu delta TF, freeze. Nah, kemudian yang keempat ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Ininya P, tekanan osmotik. Jadi sifat kualitatif itu kan tadi sifat yang bergantung pada jumlah zat terlarut yang masuk ke dalam suatu larutan. Nah, sifat yang bakal berubah itu keempat ini. Jadi bukan sifat kimia fisikanya yang berubah, tapi sifat kualitatif yang ini, yang 4. Jadi tekanan uapnya nanti berubah, titik didihnya nanti berubah, titik bekunya berubah, dan osmotiknya berubah. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap. Oke, di sini ada gambar orang yang sedang terapung itu di salah satu kolam apung gitu kan. Nah, seperti yang kalian ketahui, kenapa sih kolam ini bisa membuat seseorang itu terapung? Kadar garam, bener kan? Kadar garam yang tinggi karena ada suatu laut, entah itu laut merah atau laut apa gitu. Nah, di situ kan kadar garamnya tinggi sehingga massa jenisnya lebih besar gitu daripada jenis laut yang biasa. Makanya dia bisa mengapungkan benda-benda yang bermassa jenis lebih sedikit daripada massa jenis lautnya. Nah, sekarang kenapa gitu kan? Kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Nah, di sini ada proses yang namanya koligatif yang tadi, ya kan? Misalkan di sini kan ada pelarut murni. Artinya pelarut murni itu pelarut yang belum ada zat larut. Artinya hanya air aja lah, air aja. Kemudian ini pelarut ditambah zat terlarut. Ya gitu. Jadi misalkan ini air, kemudian yang hitam-hitam ini itu gula gitu. Nah, setelah kalian nambahin gula ke air yang ini, ke air ini, nanti dia bakal terjadi perbedaan sifat koligatif itu. Nah, yang pertama itu kan tadi penurunan tekanan uap larutan glukosa, larutan gula ya. Misalkan di sini ada molekul air, kemudian yang hijau ini itu molekul glukosa. Nah, pasti dengan adanya penambahan molekul glukosa itu tekanan uapnya akan lebih turun, ya kan? Tekanan uap lebih turun kalau misalkan ada zat terlarut yang masuk ke dalam air. Jadi kalau air itu kan misalkan tekanan uapnya, oh ya, satuan tekanan itu bisa atmosfer, bisa mmHg, bisa cmHg, bisa bar itu kan. Nah, kalau misalkan ini air aja, tekanan awalnya misalkan 32 mmHg. Ini tekanan pelarut murni, ada nolnya di atas. Kemudian ditambahkan molekul-molekul glukosa. Nah, nanti tekanannya itu akan lebih rendah. Misalkan jadi 30 mmHg. Berarti kan di sini ada perubahan tekanan uap. Jadi delta P itu sama dengan P dikurangi P0. P0 dikurangi P. Jadi 32 dikurang 30 berarti 2 mmHg. Nah, ini perubahan tekanannya. Kenapa? Karena tadi itu ada glukosa yang masuk gitu kan. Nah, masuknya glukosa itu bisa menyebabkan turunnya tekanan larutan. Kalau misalkan P0 doang itu tekanan uap pelarut murni. Jadi kalau misalkan disebut larutan itu, kalau misalkan ada pelarutnya, ada air dan pelarut yang lain lah misalkan, dan ada zat terlarut. Oke, lanjut ya. Nah, ini di sini ada disebut hukum Raoult. Jadi yang tadi kita tulis itu hukum Raoult. Yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, delta P sama dengan P0 dikurang P. Ini hukum Raoult. Hukum Raoult itu menyatakan delta P itu sama dengan XT. XT itu kan tadi fraksi mol terlarut
dikali sama P0. P0 itu tekanan uap pelarut murni. Dalam mmHg atau dalam satuan apa aja boleh, tapi yang jelas ini harus sama nanti satuannya. Nah kayak gitu. Jadi bisa mencari perubahannya dulu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari perubahannya, itu nyarinya xt dikali P0, nanti bakal dapat perubahannya. Tapi nanti harus dimasukin ke rumus ini. P sama dengan P0 dikurang delta P. Kalau mencari selisihnya dulu gitu kan. Atau bisa langsung nyari P larutan. Itu bisa dengan cara XP fraksi mol pelarut dikali P0. Nah itu langsung dapat tekanan uap larutan. Kalau misalkan kalian mencari selisihnya dulu, nanti harus dikurangi, benar kan? Jadi misalkan kayak tadi. Nah di sini tekanan uap awalnya 27 mmHg. Kemudian kalian cari nih delta P-nya berapa. Delta P-nya misalkan 2 mmHg. Berarti kan untuk mencari P larutannya ini kan masih P pelarut murni. Delta P itu selisih atau perubahan ketika sesuatu zat itu dimasukkan. Katanya selisihnya 2, berarti kan P larutan totalnya atau P larutan akhirnya P0 dikurangi delta P. 27 dikurang 2, 26 mmHg. Nah, atau bisa langsung aja pakai rumus yang ini. P sama dengan XP fraksi mol pelarut dikali P0 nya, itu udah langsung dapat P larutan. Oke, contohnya tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat ini tidak termasuk ke dalam hitungan, hanya saja ini tuh keadaan standarnya gitu. Nah pada keadaan segini katanya tekanan uap jenuh air P0 nya itu sama dengan 30 mmHg. Nah tentukan penurunan tekanan uap. Kalau ditanyakan penurunan tekanan uap, berarti yang dicari delta P gitu. Nah jika ke dalam 90 gram air ini pelarutnya dilarutkan 18 gram glukosa, ini terlarutnya, zat terlarut ya kan. Nah cari mol masing-masing. Mol glukosa itu kan massa glukosa dibagi mr nya, mr kan 80, 18 gram dibagi 80 0,1. Kemudian mol air, ini mr air 18 ya, udah dari sananya lah, 90 bagi 18 5. Nah berarti kita kan butuhnya penurunannya. Berarti kan kalau mau nyari penurunannya, delta P sama dengan P0 dikali XT. Berarti fraksi mol terlarutnya, berarti P0 dikali mol glukosa dibagi mol glukosa ditambah mol air atau mol H2O. Nah kayak gitu kan. Nah udah lanjut ke sini. Nah mol airnya itu kan 5 mol, berarti 5 tambah 0,1, totalnya berarti 5,1. Kemudian mol glukosanya 0,1, berarti nanti dapat 0,02. Nah 0,02 kali aja sama P0 nya, udah dapat delta P nya. Kemudian kalau untuk mencari P akhirnya atau P larutannya, berarti kan P0 dikurang delta P. P0 nya itu berapa tadi? 30 dikurang 0,6, berarti 29,4 mmHg. Oke, kemudian ada lagi nggak? Nah ini tentukan tekanan uap larutan yang mengandung 12% massa urea. Jadi ini ada persentasenya. Dengan MR 60 jika tekanan uap jenuh air pada temperatur itu adalah 31,82. Ini P0 nya ya, P0 nya. Nah ini kan ada 12%, anggap aja 100% nya itu sama dengan 100 gram. Berarti 12% itu 12
gram urea, kemudian sisanya berarti berapa persen? 88% air pelarutnya, ya kan? Berarti 88 gram air. Udah cari molnya. Mol urea CONH2 itu kan massa dibagi mR, 12 gram dibagi 60, 0,2. Kemudian mol air massanya kan 88 gram dari permisalan ini kan, dibagi mR yang 18 berarti 4,89. Oke, yang ditanyakan tekanan uap jenuh larutan, berarti yang ditanyakan P-nya langsung. Kalau P-nya langsung berarti kita pakai rumus yang ini, fraksi pelarut dikali P0. Nah, fraksi pelarut berarti kan mol si air dibagi mol total. Nah, mol air ini kan 4,89 dibagi mol total, 4,89 ditambah mol urea. Nah, dapat 30,55 mmHg. Ini udah dalam bentuk tekanan uap larutan, bukan delta P lagi. Ingat, beda ya. Nah, kemudian ini ada aplikasi penurunan tekanan uap. Jadi apa sih gitu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada cara memperoleh benzen murni. Benzen itu pelarut organik. Nah, yang belum tahu pelarut organik, air itu kan kita ungkapkan sebagai pelarut, bener kan? Kalau kita mau bikin larutan gula pakai air, larutan garam pakai air, ya kan? Pokoknya air itu bisa melarutkan katanya. Nah, tapi kan nggak semua zat terlarut itu bisa larut dalam air. Contohnya minyak nggak bisa larut dalam air, ya kan? Dan masih banyak lagi zat terlarut senyawa kimia organik itu yang nggak bisa larut dalam air, makanya disebut pelarut organik. Pelarut organik itu bisa untuk melarutkan minyak, bisa untuk melarutkan cat. Nah, cat besi itu kan ngelarutinnya pakai apa? Pakai thinner kan, bukan pakai air. Nah, itu disebut pelarut organik. Jadi nggak semua zat terlarut itu bisa terlarut dalam air. Kemudian wisata air kolam apung, itu yang tadi. Nah, kolam apung kan memiliki kadar garam yang tinggi, bisa 10 kali lipat katanya, sehingga sukar menguap. Nah, kalau sukar menguap berarti misalkan ini kan ada larutan yang tadinya renggang, tekanan uapnya itu rendah, berarti kan kalau dia renggang kayak gini tekanannya rendah kan. Beda kalau misalkan kita kompresi sampai ke bawah, ini tekanannya tinggi, P-nya tinggi, ya kan? Nah, terjadi penurunan tekanan kan di sini, ya gitu. Jadi semakin banyak konsentrasinya itu makin sukar menguap. Nah, sekarang ada lagi nggak itu contoh dari aplikasi penurunan tekanan uap? Nah, nanti cari aja ya, cari boleh untuk pengetahuan. Kemudian latihan soalnya apa nih? Nomor 1, di antara sifat larutan di bawah ini yang termasuk sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap ini benar, delta P kan. Kenaikan titik didih benar, delta TB. Kenaikan titik beku ini yang salah. Tidak ada kenaikan titik beku, yang ada itu penurunan titik beku. Nanti kita jelaskan deh kenapa disebut kenaikan titik didih dan kenapa disebut penurunan titik beku. Nanti kita jelaskan di situ. Kemudian yang kedua, larutan yang mempunyai tekanan uap paling rendah. Yang mana? Cuma 2 ya, kalau enggak. Tekanan uap paling rendah. Tekanan uap itu kan tadi rumusnya apa? Delta P sama dengan P0 kali XT atau P sama dengan P0 kali XP. Yang ini deh. Nah, yang ditanyakan larutan yang mempunyai tekanan uap paling rendah, berarti si P ini harus paling rendah. Gak mungkin kita ngubah P0 nya, karena P0 itu kan gak bakal berubah. Nah, yang berpengaruh itu XP nya. XP itu kan perbandingan pelarut
per total gitu. Nah, cari aja di sini. Ini ada glukosa 0,1 molar, urea 0,2 molar, 0,1, 0,3, 0,2. Nah, yang paling di sini kan kalau misalkan makin besar pelarut, makin besar juga P-nya, benar kan? Berarti kita harus mencari perbandingan di mana zat terlarut itu harus lebih besar. Zat terlarut harus lebih besar daripada pelarutnya. Nah, kalau misalkan ini dalam 1 liter, berarti kan yang paling besar yang keempat, 0,3 molar, ya kan? Berarti yang D, zat terlarut yang lebih besar daripada pelarutnya. Itu. Kemudian nomor 3, sebanyak 100 gram sukrosa dilarutkan dalam 500 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, mempunyai tekanan uap berapa? Kemudian tekanan uap jenuh airnya itu 23,76. Ini nggak berpengaruh kemana-mana ya, hanya ketentuan standar tekanan uapnya aja. Nah, kita tulis diketahuinya dulu. P0 nya itu 23,76 mmHg. Kemudian massa sukrosa 100 gram, mR nya 2342, dilarutkan dalam 500 gram air. Ingat, itu massa P, massa pelarut 500 gram. Kemudian massa si ZT, zat larut 100 gram. Oke, MR nya udah ada. MR air H2O itu harus diingat 18 gram per mol. Dari mana 18? Itu dari ARH itu kan 1, berarti 1 kali 2 ARO itu 16, berarti 16 tambah 2 18. Ini mol ya, mol. Nah, cari dulu mol masing-masing. Kita cari mol si sukrosanya atau ZT. 100 gram dibagi 342 itu berapa? 0,29. Kemudian cari mol air, mol H2O, dalam hal ini pelarut, si P. Berapa tadi masanya? 500 gram dibagi 18. 500 bagi 18 itu 27,77 mol. Yang ditanyakan itu delta P apa P-nya. Mempunyai tekanan uap larutan, berarti bukan delta P, tapi ini kan P larutan. P larutan sama dengan P0 dikali XP, gitu kan. Nah, kita cari dulu XP di sini. Fraksi mol pelarut 27,77 dibagi totalnya, berarti 27,77 ditambah 0,29. Nah, itu sama dengan berapa nanti? 0,989. Nah, masukin ke sini. P0 nya kan 23,76 dikali 0,989. Nanti dapetin hasil 23,514 mmHg. Ada nggak 23? Nah, inilah dibuletin B. Kemudian nomor 4, 10 gram urea CONH2 2 kali dilarutkan dalam 90 ml air. Oke, diketahui dulu. Massa urea itu 10 gram. MR urea itu 60 ya. Tadi kan udah di pertemuan yang tadi. 60 gram per mol. Kemudian massa air 90 ml, berarti 90 gram. Kemudian tekanan uap jenuhnya pada suhu segini 62 cmHg, berarti ini MR air dulu. MR air 18
gram per mol. Kemudian P0 ya itu 62 cm Hg. Yang ditanyakan tekanan uap larutan, berarti nanyain P nya berapa. Oke, kita cari dulu mol urea. Mol urea itu massa urea 10 gram dibagi mR urea 60, berarti 0,6 ya, 0,6. Kemudian mol air, mol H2O 90 gram dibagi 18 itu 5,6 mol, ini 5 mol. Berarti fraksi pelarutnya, fraksi airnya 5 mol dibagi 5 ditambah 0,6 itu berapa nih? 5 tambah sekitar 0,968 ya. Berarti P nya XP dikali P0 atau kebalik juga nggak apa, 0,968 dikali 62 cm Hg itu sama dengan 60 cm Hg. Ini mungkin bisa dibuletin ya. Oke, jawabannya yang D. Oke, sudah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sifat koligatif yang lain. Jadi sifat koligatif kenaikan tidih dan penurunan detak beku, karena ini saling bersinggungan gitu materinya. Jadi kita akan gabung di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kimia sifat koligatif larutan. Ini kegiatan belajar keempat ya. Oke, nah di sini ada sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Oke, di sini ada gambar ikan air laut ya. Nah, hal apa yang pertama kali terpikirkan oleh kalian saat melihat gambar ini, tapi yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan? Nah, tentunya apa yang akan terjadi jika ikan tersebut dimasukkan ke dalam air tawar? Apakah ikan tersebut masih akan tetap hidup? Jadi bedanya ikan air asin sama air tawar itu kan ini airnya mengandung garam, ya kan? Saat ikan ini dimasukkan ke dalam air tawar itu akan terjadi apa gitu? Contohnya kita kan minum air tawar. Pada saat kita minum air asin itu bisa apa enggak gitu kan? Nah, ini akan dibahas di tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu adalah jika dua jenis larutan yang konsentrasinya berbeda dimasukkan ke dalam wadah. Jadi ini ada wadah, kemudian ini ada lapisan semi permeable. Mungkin kalau dalam biologi itu kan udah belajar tentang sel ya. Jadi sel itu katanya punya lapisan semi permeable. Nah, di sini ada sugar molecule, berarti molekul gula. Nah, kemudian coba kita lihat. Di sini ada peristiwa osmosis di gambar ini. Ini ada water molecule motion, jadi pergerakan pergerakan molekul air. Kemudian ini ada pergerakan molekul gula. Nah, di sini kan ada semi permeable, berarti yang bisa dilalui oleh air tetapi tidak bisa dilalui oleh molekul gula karena ukurannya terlalu besar untuk molekul gula, ya kan? Nah, berarti yang bisa melewati semi permeable ini hanya air. Nah, kemudian karena perbedaan konsentrasi, jadi airnya masuk sedangkan gulanya tertahan. Jadi nanti air di sini akan lebih banyak daripada air di kiri gitu kan. Itu tekanan osmotik. Jadi adanya perpindahan cairan gitu. Nah, ini kan peristiwa osmosis adalah berlangsung hingga dicapai suatu keseimbangan. Jadi kapan peristiwa ini akan selesai? Pada saat dia tercapai kesetimbangan. Mirip sama ini kalau misalkan kalian bikin teh, itu kan dia bikin teh kayak gini kan. Ini kan tehnya bisa keluar, ya kan? Nah, itu kan katanya ada penyaring osmosisnya gitu. Sama kayak peristiwa teh yang bisa keluar kayak gitu. Nah, kemudian tekanan osmotik juga dapat diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Jadi apa ini?
Jadi tekanan osmosis itu katanya tekanan minimal untuk melewati semi permeable ini, itu tekanan osmotik. Jadi tekanan yang minimal bisa diberikan gitu agar larutan ini seimbang, itu tekanan osmosis. Nah, rumusnya ada PV nRT, atau kan rumus tekanan biasa ya, rumus gas ideal. Rumus gas ideal. Nah, di sini berarti kenapa ini jadi N per V? Nah, ini kan PV nRT. Nah, N per V itu kan bisa diubah menjadi M, ya kan? N per V itu kan rumus molaritas. Molaritas itu kan mol per volume atau mol per liter. Nah, N per V berarti P itu sama dengan M R T. Dengan R itu konstanta gas ideal 0,082, kemudian suhunya harus dalam Kelvin. Nah, Kelvin itu kan 1 derajat 0 derajat Kelvin itu sama dengan 273 Kelvin itu sama dengan 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 27 derajat Celcius itu sama dengan berapa Kelvin? Tambahin aja 273 tambah 27, jadi 300 Kelvin. Gitu konversinya. Kemudian volume larutan itu dalam liter atau mililiter, jadi nanti tergantung ya. Oke, tekanan osmotiknya bisa dalam atmosfer, bisa dalam satuan bar, tergantung dari ininya nanti. Kalau tetapan gas idealnya 0,082 atm, berarti nanti tekanan osmotiknya atm juga. Kalau yang ditanyakannya dalam bentuk satuan yang lain, bar atau cmhg, itu nanti dikonversi lagi si satuan ininya 0,82 nya. Ya, nomor 1 nih contoh soal. Berapa tekanan osmosis larutan urea yang dibuat dengan melarutkan 6 gram urea, MR-nya 60 dalam 1000 ml air. Oh ya, ini kan molaritas. Beda sama yang tadinya, kalau molaritas itu volume larutan. Jadi M sama dengan massa urea dibagi MR urea dikali 1000 per V larutan. Berarti total seluruhnya, bukan hanya massa pelarut. Nah, berarti massa ureanya 6 gram dibagi 60 dikali 1000 dibagi volumenya 1000 mili air, berarti langsung aja 1000 lah. Berarti berapa nih? 0,1 molar. 0,1 molar. Benar kan? Ini 0,1 molar. Kemudian dikali R. R-nya itu kan dalam 27 derajat, berarti konversi menjadi 300 Kelvin. 300 Kelvin dikali 0,082. Nanti ketemu 2,46. Jadi tinggal dikali-kali aja. Oke, kemudian aplikasi untuk tekanan osmotik itu pertama mengontrol bentuk sel. Jadi kalau misalkan di dalam biologi sel itu kan dia bisa lisis, bisa pecah gitu kan. Nah, salah satunya itu karena ada tekanan, ada hipertonik, ada hipotonik. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi tekanan osmotik itu diperlukan agar si bentuk selnya tetap terjaga. Jadi nggak terlalu berlebih dan nggak terlalu rendah gitu tekanannya. Kemudian mesin cuci darah. Nah, pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis. Kemudian prinsipnya ini bisa dibaca. Jadi perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dalam darah. Jadi ini misalkan itu kan cuci darah itu kan adanya di ginjal ya. Sekarang ini ginjal. Nah, ini kan darah. Kalau misalkan dia gak bisa mencuci lagi, jadi kan ginjal itu tempatnya mencuci darah. Kalau misalkan udah rusak gitu kan, berarti kan darahnya harus dicuci di luar gitu kan. Nah, nanti ini ginjalnya ya. Kalau misalkan mesin cuci darah ya, nanti darah kalian ini misalkan tangan. Kemudian kakak juga nggak tahu sih di mana dikeluarinnya. Pokoknya di sini aja deh. Di sini mungkin ada infus nanti ya. Sorry. Cara infus. Nah, darah kalian nanti dikeluarkan. Ini ada mesinnya. Nah, di sini disaring nih.
disaring. Jadi ini ada semi permeable yang tadi, semi permeable. Jadi ini darah banyak yang mengandung urea, gula kayak gitu kan. Nah, disaring sehingga bersih lagi, kemudian masuk lagi ke tubuh kalian kayak gitu. Itu mesin cuci darah. Kemudian ada pengawetan selai, membasmi lintah, penyerapan air oleh tanaman. Ini sering keluar nih, penyerapan air oleh tanaman, membasmi lintah. Kemudian desalinasi air laut melalui osmosis balik. Jadi osmosis balik itu digunakan untuk membuat air murni dari air laut. Jadi air laut itu kan masih banyak mengandung garam. Nah, nanti si garamnya itu disaring pakai osmosis balik, jadi terperangkap dalam selaput semi permeable yang tadi. Oke, kemudian latihan soalnya nih. Penerapan tekanan osmotik terhadap peristiwa nomor berapa aja? Penyerapan air oleh akar tanaman, bener ya, ini peristiwa osmotik, ini lambang osmotik. Penambahan garam dapur pada proses pembuatan es putar, itu penurunan titik beku. Penambahan garam untuk mencairkan salju, itu juga penurunan titik beku. Penggunaan garam untuk membunuh lintah, itu osmotik, karena kan lintah itu hewan yang melata gitu ya, dia nggak kuat terhadap hipertonik suatu larutan, jadi si garam itu nanti bakal masuk ke dalam sel lintah tersebut. Menambah etilen glikol pada radiator mobil, ini juga delta TF. Berarti yang benar 1 dan 4 B. Nomor 2, tekanan osmotik larutan glukosa, ini udah dalam satuan molar. 27 derajat kita ubah dulu ke Kelvin, berarti 27 tambah 273 300 Kelvin, R-nya 0,082. Berarti tekanan osmotiknya MRT 0,01 kali 0,082 kali 300 kali belakangnya udah pasti 2. Oke, coba kita hitung dulu deh. 0,01 kali 0,082 kali 300, 24,6. Berarti ini 0,246 ATM MC ya. Ini kalau misalkan ragu bisa dihitung lagi pakai kalkulator. Nomor 3, larutan yang isotonis dengan larutan glukosa 0,3 molar. Nah, isotonis itu berarti mempunyai tekanan yang sama. Berarti larutan yang isotonis dengan larutan glukosa 0,3 molar, cari aja yang molaritasnya sama, berarti urea 0,3 molar. Kecuali kalau larutan tersebut larutan elektrolit. Nanti kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini semuanya non elektrolit, kita hanya membandingkan molaritasnya saja, berarti 0,3 molar sama dengan yang 0,3 molar. Ingat, sifat meskipun ini namanya beda nih, glukosa, alkohol, gliserol, urea, sukrosa, glukosa, tapi kan yang berpengaruh di sifat koligatif itu hanya jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis zatnya, tapi jumlahnya kayak gitu. Nomor 4, diagram berikut ini adalah contoh corong Listel dengan dinding semi permeable yang memisahkan dua larutan kanji, larutan aci ya kalau di Sunda itu, yang berbeda konsentrasi sebelum mencapai ini ada larutan kanji 2%, ini ada larutan kanji 5%, ini dinding semi permeable dan ini corongnya. Berarti yang di luar itu kanjinya 5%, berarti konsentrasinya lebih tinggi ya. Berarti kalau yang lebih tinggi itu larutannya hipertonis terhadap larutan yang ini hipotonis. Nah, jadi larutan yang lebih tinggi kepekatannya atau konsentrasinya itu disebut hipertonis. Nah, konsepnya itu kayak gimana? Konsepnya pelarut akan mengalir dari konsentrasi rendah, jadi dari yang konsentrasi rendah ke yang konsentrasi tinggi, atau dari hipo
ke hiper. Jadi hiper itu menyerap ini, berarti hipernya menyerap berarti molekul air bergerak dari larutan X ke larutan Y yang A ya. Jadi hipo ke hiper, ingat alirannya, bukan kebalikannya. Contohnya ini deh, contohnya kalau kalian berendam di air garam atau di laut lah. Misalkan ini tangan kalian, ini tangan. Nah, kalau misalkan ini air garam, sorry kan, ya ulang lagi deh. Ya, sekarang ini air garam. Nah, ini kan tangan kalian nih, tangan kalian itu hipotonik, kemudian garam itu hipertonik. Makanya kalau kalian berendam terlalu lama di laut itu air tangan kita akan mengkerut, bener nggak? Kenapa mengkerut? Karena air dalam tangan itu pada keluar. Nah, pada keluar. Itu terus nomor 5, tekanan osmosis yang dibuat dengan melarutkan 6 gram zat X dalam ini tinggal dihitung aja. M sama dengan masanya kan MRT, berarti massa per mr kali 1000 per volume kali R kali T. Ininya 27 derajat, kita ubah jadi 300 berarti ya. Oke, masanya 6 gram, MR nya 60 dikali 1000 per 500 kali 0,082 kali 300. 6 bagi 60 0,1 kali 2 kali 0,082 kali 300. Oke, nanti akan dihasilkan ini sama kayak tadi ya, 24,6. Berarti 24,6 kali 0,2 4,92 ya, 4,92 atm dan B. Oke, ini penugasan mandiri, mungkin nanti ada di tugasnya lah ya di LMS. Oke, sudah. Nah, ini materi tentang sifat koligatif larutan, jadi ada 4. Nah, tapi nanti sifat koligatif larutan itu kebagi lagi, ada yang larutan non elektrolit, ada yang elektrolit. Nah, yang kita pelajari barusan itu hanya non elektrolit saja. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang larutan sifat koligatif larutan yang elektrolit. Jadi ada perbedaan rumus sedikit nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan belajar 5, yaitu sifat koligatif larutan yang elektrolit dan non elektrolit. Oke, jadi nanti ada perbedaan cara perhitungannya. Nah, di sini perbedaan elektrolit dan non elektrolit itu dibagi menjadi jumlah ionnya, kemudian ada faktor Van Hoff dan ada derajat ionisasi. Ini untuk larutan elektrolit. Nah, jadi nanti larutan elektrolit itu akan berbeda rumusnya. Nah, di sini ada I, ada I, ada I, ada I. Nah, I itu adalah faktor Van Hoff. Ini. Jadi nanti rumusnya tetap sama, hanya saja dikali I belakangnya. Tapi untuk delta P itu nanti ada perbedaan sedikit, jadi bukan P0 kali XP kali I, nanti ada perbedaannya. Oke, jadi jelas ya, ada jumlah ionnya terlebih dahulu, karena ini ada di faktor Van Hoff, rumusnya itu 1 plus N-1 kali alfa. Nah, jumlah ion itu dinyatakan sebagai N. Nah, alfa itu derajat ionisasi, jadi kita harus tahu dulu jumlah ionnya berapa dan derajat ionisasinya ada berapa. Ini glosarium, bisa dilihat ya. Elektrolit, zat dalam larutan yang menghasilkan atau dapat terionisasi. Nanti ada elektrolit biner, berarti dia N nya sama dengan 2, terionisasi sebanyak 2 buah ion. Misalkan
NaCl terion menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian elektronit Turner terion menjadi 3 buah ion, berarti N-nya sama dengan 3. Contohnya H2SO4. Itu 2+ ditambah SO4 min 2. Kemudian kalau kuartener itu terion menjadi 4 buah ion. Contohnya apa? Contohnya FeCl3 misalkan, terion menjadi Fe3+ ditambah 3 Cl-. Berarti jumlah ionnya 1 ion Fe3+ dan 3 ion Cl-. Berarti N sama dengan 4. Nah, faktor Van Hoff-nya ini 1 sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Dimana alfa itu kalau misalkan dia elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Kalau lemah, alfanya antara 0 lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Itu untuk elektrolit lemah. Nah, alfa itu derajat ionisasi atau derajat pengionan, sama aja. Nah, ini ada contoh-contoh pengelompokan untuk elektrolit kuat. Jadi asam kuat, basa kuat, dan garam dari asam kuat, basa kuat itu contoh dari elektrolit kuat. Jadi bisa dilihat ya contohnya. Kemudian kalau elektrolit lemah itu misalkan CH3COH, jadi derajat ionisasinya kurang dari 1. Kalau misalkan non elektrolit itu derajat ionisasinya 0. Jadi meskipun kita pakai rumus yang faktor Van Hoff, I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa, itu rumusnya tetap akan 1. Karena berapapun angka N di sini, kalau misalkan kita masukkan alfanya 0, ya hasilnya 0 kan nanti. Berarti I sama dengan 1. Itu untuk larutan non elektrolit. Oke, ini contoh non elektrolit. Ada gula, glukosa ya, glukosa, urea, dan sebagainya. Kemudian untuk elektrolit kuat ada NaCl, elektrolit lemah ada AgCl. Jadi kalau lemah itu terion sebagian, kalau kuat itu terion sempurna, kalau non elektrolit itu tidak terion. Nah, ini tadi faktor Van Hoff. Jadi di mana I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Misalkan ini ada NaCl. Nah, NaCl itu kan kalau diionkan menjadi Na+ dan Cl-. Misalkan alfanya ada 1, berarti NaCl, Na+ ditambah Cl-. Jumlah ionnya ada 2, 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Alfanya 1, berarti untuk mencari I-nya, faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Berarti I sama dengan 1 plus 2 kurang 1 kali alfa. 1 ya alfanya. Nah, ini perhitungan sama. Kemudian kalau MgCl2 kita ionkan juga. MgCl2 diionkan menjadi Mg2+ ditambah 2 Cl-. Nah, kalian harus udah hafal nih cara pengionan. Jadi ini Mg plus 2, kenapa plus 2? Karena Mg nya golongan 2, Cl nya golongan 7. Jadi muatannya -1 untuk Cl dan plus 2 untuk Mg. Nah, berarti ini jumlah ionnya 1 ion Mg2+ dan 2 ion Cl-. Berarti N nya 3. Nah, dari dua contoh ini, kalau misalkan alfanya sama dengan 1, kita bisa menyimpulkan jika alfanya 1 atau elektrolit kuat, I sama dengan N. Kenapa? Gitu kan? Karena sama dengan I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nih, kalau misalkan N-nya 4, 4 kurang 1 kali 1, I-nya berapa? 4 kurang 1, 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 kan? Jadi berapapun N di sini, kalau misalkan alfanya 1, ya nanti I-nya pasti sama dengan N, kayak gitu. Nah, ini rumus, ini salah ya rumusnya. Jadi harusnya kalau misalkan kita ingin memakai rumus tekanan uap larutan atau delta P dan
larutan tersebut itu ada elektrolit, jadi misalkan larutan itu kan ada zat terlarut, ada pelarut. Nah, zat terlarut itu kita sebut fraksi mol terlarut dan P itu fraksi mol pelarut. Nah, kalau misalkan yang dilarutkannya itu H2O pelarut terus dilarutkan NaCl, berarti yang terion itu kan hanya NaCl, H2O nya nggak ada. Berarti ini salah nih. Karena rumus fraksi si Xt nanti bukan dikali I di sini, tapi harusnya Xt sama dengan apa nih? Mol si terlarut dikali I. Nah, karena hanya zat terlarutnya yang mempunyai faktor Van Hoff, ya kan, dibagi mol terlarut dikali I ditambah mol pelarut. Nah, si air, mol air atau mol H2O tidak dikali dengan faktor Van Hoff, tidak dikali dengan I. Kenapa? Karena ya dia tidak terion. Yang terion kan hanya zat terlarutnya kayak gitu. Jadi ini salah ya. Harusnya delta P sama dengan P0, Xt nya kita iniin Xt kali I per T kali I per NP. Oke, salah ya. Kali I. Nah, kayak gini. Nah, latihan soalnya ini tetap sama ya. Jadi kalau misalkan larutan dapur NaCl dengan kadar 10% massa, berarti kita anggap 10 gram, sisanya 90 gram untuk pelarutnya atau airnya kan. Nah, ini ada contohnya udah jelas ya. Nah, di sini ada kesalahan nih. Nah, harusnya setelah dicari mol NaCl 0,17 mol dan mol H2O 5 mol, ini kan udah ada nih I-nya, itu I-nya sama dengan 2, berarti delta P sama dengan P0 dikali mol NaCl dikali I dibagi mol NaCl dikali I plus mol air. Nah, jadi nanti perhitungannya P0 nya itu 24 mmHg dikali mol NaCl nya 0,17 kali 2 dibagi 0,17 kali 2 plus 5. Nah, sekarang lanjutkan. Jadi hasilnya bukan ini ya, tapi direvisi. Oke, sama aja ya rumusnya. Nah, sekarang untuk kenaikan titik didih, jadi titik didih juga sama aja. Nah, delta TB M kali KB kali I. Jadi kalau misalkan NaCl ya nanti diuraikan jadi Na plus tambah Cl min kayak gitu. Nah, tapi ini sama aja, delta TB sama dengan M kali KB kali I. Jadi I nya di belakang karena nggak ada penjumlahan, jadi bebas. Kalau yang sebelumnya ini kan ada penjumlahan fraksi mol, ada penjumlahan kayak gini nih. Nah, ada penjumlahan, jadi nggak boleh diletakkan di belakang sembarangan itu karena beda hasil nantinya. Kalau misalkan kenaikan titik didih itu sama aja karena sejajar ya, berbanding lurus gitu. Untuk perhitungannya tetap sama, kemudian titik buku juga tetap sama, delta TF sama dengan M kali KF kali I, jadi berbanding lurus sama. Nah, di sini ada ini ada basa bervalensi 1. Nah, maksud valensi, basa bervalensi. Nah, yang dimaksud valensi itu jumlah OH-nya. Jadi kalau misalkan ada NaOH, itu kalau diionkan Na plus ditambah OH-, berarti jumlah OH-nya 1. Berarti ini basa valensi 1. Tapi jumlah ionnya ada 2, satu ion Na plus dan satu ion OH-. Nah, kalau misalkan BaOH2 Ba2 plus ditambah 2 OH-, ada 2 OH-, berarti ini basa valensi 2. Tapi jumlah ionnya ada 3. Nah, seperti itu basa
valensi. Perhitungannya sama ya, bawah. Kemudian ini yang dicari AR L, jadi kita mencari LOH katanya, MR nya berapa. Nah nanti si L nya dicari, kemudian OH nya itu kan, O itu 16, AR nya, H itu 1. Jadi OH min itu AR nya 17, yang ditanyakan ARL nya aja. Berarti kita cari dulu MR si LOH. Rumusnya yang ini. Oke, tetap sama ya, ini cuman dibulak balik gitu rumusnya. Ya, kemudian tekanan osmotik juga sama. Di rumusnya ada PMRT kali I, jadi di belakangnya langsung dikali I. Tetap sama ya. Oke, coba kita lihat contoh soal latihan. Nah, coba yang ini dulu. 6 gram suatu elektrolit biner, berarti N-nya sama dengan 2. Dilarutkan dalam 100 gram air dan membeku pada suhu minus 3,348, berarti delta TF-nya 3,348 derajat Celcius. Yang ditanyakan derajat ionisasi. Berarti kita cari dulu delta TF, M kali KF kali I. Nah, I-nya kan nanti diuraikan lagi. Kita cari I-nya dulu. Delta TF-nya udah ada 3,348. Molalitasnya massa dibagi MR dikali 1000 per jumlah pelarut 100 gram dikali KF. Misalkan KF-nya 1,86. Nah, dikali I-nya, kita mau nyari I-nya. Oke, ini berapa? 10, 6 bagi 60, 0,1. 1/10, ini bisa dicoret juga. Berarti I sama dengan, nah langsung aja nih, 3,348 dibagi 1,86. Berapa ya? 3,348 dibagi 1,86, 1,8. Oh, kita 3,348 dibagi 1,86, 1,8 I-nya. Nah, I itu rumusnya tadi apa? I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, karena ini elektrolit biner, N-nya 2, berarti kita masukkan ke sini. I-nya 1,8, 1 plus N-nya 2 kurang 1 kali alfa, berarti 1,8 sama dengan 1 plus alfa. Berarti alfanya 0,8. Nah, alfa itu derajat ionisasi. Oke, terus nah, gitu deh. Nah, yang ini nih. Larutan yang isotonis dengan asam nitrat 0,2 molar. Isotonis itu artinya tekanannya sama. Tekanan sama. Nah, berarti siapa yang sama dengan asam nitrat? Asam nitrat itu HNO3. Kalau diionkan jadi H plus tambah NO3 min. Berarti N-nya ada 2. Kalau dimasukkan ke rumus osmotik, MRT kali I. Nah, R dan T itu kan konstanta, jadi kita anggap aja dia dalam suhu yang sama dan R yang sama. Berarti tekanan osmotiknya hanya yang berpengaruh itu I sama M. Berarti molaritasnya 0,2 M-nya, I-nya 2, berarti tekanannya 0,4 atm. Nah, cari mana yang sama dengan si asam nitrat, 0,4. Nah, aluminium sulfat A, B, C, D itu elektrolit kuat semuanya. Berarti kalau aluminium sulfat rumusnya kan Al2SO4 3 kali. Berarti 2Al plus 3 ditambah SO4 3SO4 2 min. N-nya 5. Berarti tekanannya langsung aja kali konsentrasinya kali 5. 0,08 kali 5.
0,4 ya. Mudah, itu berarti jawabannya. Nah, kalau urea itu kan non elektrolit, berarti anggap aja I nya 1, berarti 0,5 atm nanti hasilnya. Oke, terus apa lagi nih? Yang osmotik udah. Coba yang ini. Untuk mengetahui massa molekul reaktif suatu senyawa elektrolit biner, N-nya 2 berarti, yang belum diketahui rumus molekulnya, MR-nya berarti belum diketahui, mencoba dengan melarutkan 4 gram senyawa elektrolit tersebut ke dalam 250 gram air, berarti P-nya 250 gram, massanya 4 gram, suhu pada termometer menunjukkan 100,26. Kalau dia pakai air berarti perubahannya 100,26 dikurang suhu titik didih air 100, berarti cuma naik 0,26 derajat Celcius. KB-nya 0,52. Yang ditanyakan itu adalah MR. Oke, di sini suatu senyawa elektrolit biner berarti N sama dengan 2, berarti I-nya 1 plus N-1 kali alfa. Kita anggap alfanya sama dengan 1, berarti I sama dengan N, I-nya sama dengan 2. Nah, karena ini titik didih, kita lanjut ke rumus delta TB, M kali KB kali I. Nah, delta TB-nya itu 0,26, kemudian massanya 4 gram dibagi MR-nya belum diketahui, kali 1000 per massa pelarut 250, KB-nya 0,52 dikali 2. Nah, ini bisa dicoret nih, 1000 bagi 250, 4. Oke, berarti MR-nya tinggal dihitung nih, 4 kali 4, 4 kali 4 kali 0,52 kali 2 dibagi 0,26. 4 kali 0,52 kali 2 udah dibagi 0,26, 64. Oke, jadi itu ya tentang sifat koligatif yang elektrolit. Jadi nanti tinggal ditambah I aja belakangnya. Itu bertemu lagi di kegiatan belajar 6 sifat koligatif pelarutan. Di sini kita akan mengevaluasi pembelajaran atau latihan-latihan soal. Ya, lanjut aja di soal nomor 1. Semua sifat berikut tergolong sifat koligatif larutan kecuali, nah sifat koligatif itu kan ada 4 ya. Sifat koligatif yang pertama itu ada penurunan tekanan uap atau delta TF, delta P. Kemudian yang kedua ada penurunan titik beku atau delta TF. Yang ketiga ada kenaikan titik didih, delta TB. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, berarti yang salah ada yang mana nih? Penurunan tekanan uap benar, kenaikan titik didih benar, penurunan titik beku benar, tekanan osmotik benar, kepekatan larutan yang salah, kecuali ya. Oke, nomor 2. Jika tekanan uap pelarut murni adalah P0, tekanan uap larutan adalah P, penurunan tekanan uap adalah delta P dan fraksi mol pelarut XP, serta fraksi mol pelarut XT, maka hubungan yang benar adalah, nah rumusnya kan tadi delta P sama dengan P0 dikali XT, atau P atau P larutan sama dengan P0 kali XP. Kemudian nyari P larutan sama dengan P0 dikurang delta P.
kayak gitu ya. Jadi hubungan yang benar mana nih? Nah ini benar nggak? P sama dengan XP kali P0. Benar ya? Ini benar. Ini salah, harusnya delta P. Salah. Delta P ininya XP, ini salah. Delta P kali P doang, harusnya P0, ini salah juga. Delta P sama dengan XP min XT kali P0, ini juga jelas salah. Berarti yang benar yang A. Kemudian fraksi mol urea dalam air adalah 0,2. Urea itu terlarut, berarti ini fraksi mol terlarut. Berarti kita anggap aja XT-nya. Nah, kalau XT-nya 0,2, berarti XP-nya sama dengan 1 min 0,2. Kenapa 1 dikurang 0,2? Karena fraksi itu harus 1. Jadi XP tambah XT harus sama dengan 1. Jadi XP-nya 0,8. Nah, tekanan uap jenuh murninya itu 20 derajat. Ini P0-nya. Oh enggak, itu suhunya. Suhunya, nah ini P0-nya. Yang ditanyakan maka tekanan uap jenis larutan. Berarti langsung aja P sama dengan P0 kali XP. P0-nya 17,5 dikali 0,8. Nah, ini hasilnya pasti kurang dari 17,5. Gak mungkin yang ini, gak mungkin yang 21 juga. Gak mungkin ini juga nih 3,5, terlalu kecil. Kayaknya 14. Ya kan? Karena 17,5 itu kan P0 ya. Gak mungkin dia nggak turun. Berarti yang B. Ini baru pakai insting. Kalau dihitung benerannya bener nggak? Ya benar. 14 mmHg. Jadi selain hitung kalian juga harus mantepin insting berpikirnya gitu. Oke, berempat, sebanyak 4 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 100 gram air, ternyata mendidih pada suhu segini. Nah, ini TB-nya, berarti delta TB-nya 100,347 dikurang 100, berarti cuma 0,347 derajat naiknya. Nah, langsung ke rumus delta TB. Massa per mr kali 1000 per P kali KB. Karena di ini non elektrolit berarti nggak pakai I. Nah, ini kan rumus M, moalitas. Nah, delta TB nya 0,347, masanya 4 gram, MR nya itu dicari dikali 1000 per 100 kali KB nya ini ada ya. KB nya kita anggap aja 0,52. Ini harus sudah tahu ya. Kalau air KB nya 0,52 derajat Celcius per molal, KF nya itu 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, berarti ini berapa nih? 1000 bagi 10, 1000 bagi 100, 10. Berarti MR nya 4 kali 10 kali 0,52 dibagi 0,347 kali 10 kali 0,52 dibagi 0,347 sekitar 60 dibagi 0,347 sekitar 60 ya, 60 gram per mol. Oke, terus berdasarkan data percobaan di atas, maka besarnya penurunan titik buku larutan ditentukan oleh, nah di sini konsentrasinya 0,10, titik bukunya min 0,18. Kalau misalkan cuma 0,01, turunnya minus 0,01. Kemudian ada gula 0,10 minus. Oke, berarti di sini ditentukan oleh konsentrasi kan, molalitas. Berarti jenis zat tidak berpengaruh karena urea dan gula itu kan beda jenisnya, tapi penurunannya sama. Ya kan? Setiap dia turun 1/10-nya, titik bukunya juga turun 1/10-nya. Jumlah partikel zat terlarut, ini bisa jenis larutan salah, jenis pelarut juga salah, perbedaan titik buku pelarut ini salah. Jadi besarnya penurunan itu hanya tergantung oleh jumlah partikelnya, berarti bukan dari jenis urea atau gulanya gitu. Kemudian nomor 6, sebanyak 20 gram senyawa berikut dalam 100 gram air mempunyai titik buku tertinggi. Oke, ini kan sama-sama 20 gram. Pelarutnya sama-sama 100 gram. Caranya,
titik beku itu kan delta TF sama dengan M kali KF. Kalau misalkan yang ditanya titik beku tertinggi, berarti cari yang delta TF-nya terendah. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kan titik beku air itu 0 derajat Celcius. Nah, kalau makin bawah, misalkan ini minus 5 derajat Celcius. Nah, ini kan delta TF, ya kan? Kalau delta TF-nya makin besar, berarti kan titik bekunya makin rendah karena makin bawah. Beda sama titik didih. Kalau titik didih kan patokannya 100 derajat Celcius. Makin atas, misalkan 105 derajat Celcius. Nah, ini delta TB. Ya kan? Perbedaannya. Jadi kalau delta TB-nya makin gede, titik didihnya makin gede. Tapi kalau titik beku makin bawah itu makin minus. Nah, berarti kita cari delta TF-nya yang terkecil. Ya kan? Untuk melihat titik beku yang tertinggi. Berarti misalkan kalau delta TF-nya minus 5, berarti kita cari pakai rumus ini aja perbandingannya. Ini kan massa zat larut dibagi mR kali 1000 per P. Nah, yang tetap itu siapa? 20 gram senyawa. Berarti ininya tetap. Kemudian 100 gram air, P-nya tetap. Berarti variabel yang berubah itu mR. Ya dong. Variabel yang berubah mR karena massa itu tetap 20 gram, P itu tetap 100 gram. Nah, mR itu kan di bawah. Berarti membagi kan ya. Pembilang penyebut. Nah, itu lupa apa namanya. Pokoknya kalau misalkan 8 bagi 4 itu 2. 8 bagi 2 itu 4. Ingat nih, makin besar yang bawah, hasilnya pasti makin kecil. Kalau makin kecil itu hasilnya makin besar. Kalau pembagian, berarti mR ini kan di bawah. Berarti untuk mendapatkan delta TF yang kecil, kita cari mR-nya yang besar. Nah, di antara semua ini, mR terbesar siapa? Sukrosa. Berarti sukrosa akan membentuk titik beku yang tertinggi. Oke, kayak gitu. Kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat koligatif. Etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil. Radiator mobil itu kan zat anti panas. Berarti maksudnya untuk menaikkan titik didih. Karena kalau misalkan dalam 100 derajat Celcius air itu menguap, berarti kalau ditambahkan etilen glikol itu mendidihnya lebih dari 100 derajat Celcius. Berarti etilen glikol contoh dari kenaikan titik didih. Oke, yang D berarti ya, karena nggak ada yang lagi. Destinasi air laut, penurunan titik beku. Sebentar. Oh, bukan. Etilen glikol itu untuk penurunan titik beku delta TF. Jadi selain titik didihnya tinggi, titik bekunya juga lebih turun. Berarti mobil-mobil yang ada di iklim salju itu tidak membeku, gitu, tidak cepat membeku. Berarti desalinasi air laut itu kan tekanan uap pada di sini. Oke, nggak ada ya. Berarti desalinasi air laut itu osmosis balik. Yang A itu bisa dibaca lagi deh. Desalinasi, kirain destilasi. Oke, 8 sebanyak 82 gram zat non elektrolit. Oke, ini ada massanya ya, massa 27 derajat, berarti kita ubah menjadi 300 Kelvin. Tekanan osmotiknya sudah ada 9,84 atm, R nya udah ada, intinya kan mR. Berarti mR kali T. Langsung aja ya, 9,84 molaritas itu 82 dibagi mR kali 1000 per 1 liter. Ini V-nya 1 liter itu 1000, R-nya 0,082 dikali T-nya 300. Yang ditanyakan MR-nya. Dicoret. Oke, berarti 82 dikali 0,082 kali 300 bagi 9,48.
ini sama aja, kita cari yang elektrolit deh. Nah, coba yang ini. Larutan 12 gram suatu elektrolit biner, berarti N-nya 2, dilarutkan dalam P-nya 12 gram itu M-nya, membeku pada suhu segini. Berarti kalau membeku itu TF larutan. Kita cari dulu delta TF-nya. Berarti delta TF-nya 0 min TF larutan. Berarti 0, ya berarti dia turunnya sebanyak 1,19 ya. 1,19 derajat Celcius. Yang ditanyakan derajat ionisasi, alfanya berapa. Oke, lanjut aja ke rumusnya. M kali KF kali I. Delta TF-nya 1,19. Ini masanya molalitasnya, berarti massa per mr. 12 per mr-nya 60 kali KF-nya. Ingat KF air itu 1,86. 1000 per parut dulu deh. 500 kali KF 1,86 kali I. Nah, kita cari I-nya dulu, nanti baru cari alfanya. 12 per 60 itu 1/5. 1000 per 500 itu 2 ya, berarti I-nya berapa gitu ya. Coba kita cari. Dua kali 1,86 3,72. Berapa nih? 5 kali 1,19 5,95 per 2 kali 1,86 5,95 dibagi 3,72 1,6. I-nya 1,6, berarti I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, I-nya kan 1,6, 1 plus N-nya biner, berarti 2 kurang 1 kali alfa. Alfanya tadi 1, dicari ya. Alfa berarti 1,6 sama dengan 1 plus alfa, berarti alfanya 0,6. Yang B. Oke, sisanya ada di video berikutnya ya. Ini cuma untuk latihan aja. Oke, lihat video selanjutnya. Terima kasih.